sebetulnya usaha di jenis periklanan. Kalau bahasa orang kita advertising namanya. Advertising itu periklanan. Jadi ya udah berjalan ya 18 tahun 20 tahunan untuk usaha itu sudah jalan. Nah, saya kalau di kantor itu kan kadang-kadang ada waktu untuk lihat-lihat HP. Nah, saya sebenarnya ya ngeliat YouTube awalnya ini. Senang piara sapi ini. Berarti belum lama Pak Haji untuk kandang belum, ini baru 2 tahun aja belum ini. Baru 2 tahunan. Belum, ya. Kurang 2 tahun. Kurang dari 2. Iya, kurang dari 2 tahun. Berarti awalnya dari media YouTube. Dari media YouTube saya tertarik untuk melihara sapi sendiri. Sapi, karena yang lihat kontes-kontes itu awalnya. Kebetulan saya orang dari daerah. Dia pernah lihat sapi, sering waktu kecil sering lihat sapi itu. Iseng-iseng pengen buka kandang, terus pengen beli sapi. Awalnya sih saya pengen sapinya sapi yang buat anu aja Mas, yang buat ini aja sebetulnya. Oh, awalnya dari breeding Mas? Enggak, bukan dari breeding, bukan. Awalnya itu pengen sapinya sapi yang buat yang gede-gede itu. Oh, awalnya itu sapi Zumban buat kontes-kontes. Mau isi nggak banyak, cuma saya orangnya begitu dari dulu, kalau usaha terlalu nafsu. Jadi saya usaha apa itu modelnya tancap gas terus gitu. Bukan hanya ini mungkin sebagian kecil aja. Dulu aslinya orang mana Pak? Aslinya sama sampean semua ini sebetulnya. Dari mana Pak? Dari Purwodadi saya sebetulnya. Lebih tepatnya Pak? Purwodadinya saya itu sebetulnya di Danyang. Danyang. Simpang 5 ya. Kidul kota. Ya, saya itu sebetulnya merantau dari tahun 80. Wah, merantau di Jakarta. Dulu pertama usaha apa Pak? Belum usaha kalau pertama. Kerja apa Pak? Kalau ngikutin sejarah saya pahit lah. Gimana Pak? Pahit. Saya pertama ke Jakarta, karena saya kalau pamit ibu saya juga nggak dikasih izin. Saya langsung naik kereta dari Gambrengan itu. Modal nekat. Turun di Senen tuh, pasar apa nama itu? Stasiun Senen itu, Jakarta. Turun, bukan pasar Senennya, stasiun Senen. Saya turun di situ, ya udah saya lalang buana aja. Nggak ada sanak saudara juga di sini kan. Jadi gelandang dulu Pak di Jakarta. Ya gelandang saudara gitu. Itu umur berapa itu Pak? Masih bujang? Saya lulus SMA waktu itu. Mungkin 18-an ya Pak Haji. Ya, 18-an, 19 lah, kira-kira 18 lah. Terus pertama kali kerja di Jakarta kerja apa? Saya pertama kali Jakarta itu dulu kan ada yang namanya Presiden Taksi itu, zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Saya ngelamar di Presiden Taksi itu, bawa taksi. Nyopir, buat taksi. Oh, nyopir. Ya. Kok bisa ketemu sampai ke advertising Pak Haji bisnisnya? Terus udah sejarah panjang. Di taksi itu juga saya nggak lama, kurang lebih 3 tahun kurang. 2 tahun lebih lah kira-kira. Habis itu saya tertarik sama perusahaan, emang saya punya keahlian di situ di advertising ini. Saya akhirnya ketemu nama Haji Bima, orang Bima, panggilnya sini Haji Bima. Nusa Tenggara Pak? Asli orang udah NTB ya artinya, tapi tinggalnya di Tangerang sini. Ngajak saya untuk diajak gabung. Ya, untuk produksi billboard itu, periklanan itu. Udah berjalan ya adalah kira-kira 4 tahun kita masih Bima, baru saya mendirikan perusahaan sendiri. CP Bagus Advertising itu sampai sekarang 3 perusahaan udah punya saya ya. CP Bagus Advertising, PT Putu 5, sama PT Media Bidang Sakti. Jadi untuk sekarang ini ada 3 perusahaan tapi sama bidangnya, ngelolanya di periklanan itu semua. Nah baru nih yang terakhir ini GST ini kan karena seneng aja sebetulnya. Ya, nostalgia masa kecil. Waktu kecil sering lihat sapi di kampung. Biar orang tua saya punya sapi, tapi emang namanya daerah sapi kan. Nah saya lihat YouTube nih, awalnya yang lihat YouTube Mas Revan, Mas Aldi itu di kantor kadang-kadang siang ada waktu. Korban YouTube. Iya. Akhirnya saya pamit istri, mau bikin kandang. Yang bener Pak, bikin kandang. Buat apa? Awalnya itu biara sapi Bapak, saya bilang gitu. Banyak yang nggak percaya. Ini tanah langsung saya beli nih Mas, mau bikin kandang. Beli tanah, bangun, langsung isi sama saya udah gitu. Pokoknya modal nekat Pak. Iya, model nekat aja saya udah. Nama GST itu terinspirasi dari mana itu? GST itu kan
saya pertimbangin. Saya tuh dari bikin perusahaan tuh semuanya dari saya sendiri mas semua namanya itu. Kalau PT Putri 5, anak saya karena 5 perempuan semua. Saya bikin nama PT Putri 5, Putri itu kan artinya perempuan. 5, Putri 5, PT Putri 5. Terus CP Bagus Advertising itu terintegrasi dulu kan ada OLX dulu ya. Yang jual beli Toko bagus. Bagus kan dulu kan. Toko bagus atau media bagus dulu. Nah, saya bikin CP Bagus Advertising ini bagus gampang diingat dan bagus artinya kan ya itulah ya apik lah ya. Baru advertising itu iklannya jadi CP Bagus Advertising. Kalau media brand Sakti itu emang ya media itu iklan juga, brand itu mereknya Sakti itu kira-kira Sakti kuat lah gitu. Itu seperti itu. Kalau ini kandang ini, saya bikin kandang ini kenapa GST? Gudang itu saya pikir saya mau bikin gudang sapi emang, dibikin gudang. Habis gudangnya udah berarti isinya sapi. Nah, makanya gudang sapi. Wilayahnya Tangerang, saya bikin Tangerangnya saya masukin nih. Khususnya orang Tangerang biar ikut seneng, ikut bahagia juga. Wah ini keberadaan orang Tangerang nih kan gitu. GST Gudang Sapi Tangerang, kepanjangannya seperti itu kira-kira. Di awal langsung 150 ekor Pak? Ya waktu awal itu emang saya kalau ngeliat kandang yang begini kosong begini saya tuh nggak seneng. Ini saya pesenin nih mas, udah tinggal dikirim rebu katanya ngirimnya. Ada 5, saya pesen 7. Selalu begitu saya. Habis lebaran haji juga langsung saya isi, orang lain kan lebaran haji kosong ya. Nah, saya mikir tenaga kerja saya nggak boleh nganggur mas saya, kasihan. Terus Full terus. untuk penjualan selama ini Pak Haji ada kendala atau enggak? Terus sistem penjualannya biasanya seperti apa? Kalau untuk penjualannya terus terang aja ini, kalau untuk di GST ini saya sedikit masih agak ketinggalan. Namanya juga baru, saya sendiri juga belum terlalu luas wawasan di sini. Marketing saya juga, itu anak saya itu mantu saya sama Mbak Ivana itu marketing saya ya dari baru semua lah istilahnya, belum ada pengalaman. Saya juga baru di dunia sapi. Itu Mas Hambali itu juga termasuk baru juga di dunia sapi. Ivana juga sama itu baru juga. Jadi semuanya belajar bareng-bareng aja saya bang. Jadi besok kalau ada yang berminat dengan sapinya bisa datang ke sini apa langsung udah beri kontaknya dulu? Bisa mas, bisa nanti bisa langsung datang ke sini, nanti dikasih nomor kontaknya. Kita ngelayaninnya sebenarnya kan gini mas. Jadi saya tuh kalau lebaran haji itu kemarin kan 1 tahun saya coba. 1 tahun itu ternyata lama lah kan gitu. Nah, saya akhirnya bikin itu mas, bikin apa namanya RPH. Oh, ya, pemotongan. Ternyata dipotong juga Pak? Iya, potong juga untuk daging. Saya ambil keos di pasar-pasar. Cuma belum berjalan. Kalau berjalan nih pasar bisa jadi punya saya semua sebetulnya. Cuma yang jualannya belum ketemu. Coba kalau yang jualan udah ketemu, yang jujur, yang pinter, udah enak tuh sebetulnya. Saya lagi nyari yang jualan daging di pasar sebetulnya. Artinya untuk bantu jualan juga bisa ya Pak? Gimana? Bantu jualan daging juga bisa? Bisa, iya. Untuk bantu jualan daging juga bisa. Kalau untuk sementara ini kan, kita ada pasar lapak, di pasar itu ada beberapa tempat, nggak banyak. Terus ada lagi kita kayak reseller itu mas. Reseller itu yang sama kita mitra kerjasama gitu. Kita kasih reseller buat nyimpen daging. Nah dia itu ada berapa tuh, 9 atau 10 tempat untuk reseller gitu. Cuma ya belum terlalu wah istilahnya. Karena emang ya saat ini masih merintis di dunia sapi, masih merintis benar, kalah sama teman-teman yang lain. Dan untuk infonya Pak Haji, dari GST sendiri akan ikut kontes ataupun expo besok bulan Mei ya? Insya Allah mau ikut insya Allah, karena udah berapa tahun ini bagian penonton aja kan, bisa partisipasi kan. Kebetulan di kandang ya. Biar meramaikan teman-teman bareng-bareng aja. Rencana mau berapa ekor buahnya Pak Haji? Ya itu kira-kira ya nanti. Yang pasti ya bagian blue 3 berangkat, ada lagi punya pedet 1, mungkin ya ada 5 atau 6 mungkin kira-kira 5 atau 6 kira-kira. Di Kemayoran untuk kontes ya, dan insya Allah dari GST akan berangkat, betul Pak Haji? Berangkat, insya Allah berangkat dari GST.
Sebelumnya. Untuk meramaikan aja. Ekstrim bawa nggak Pak? Untuk di kelas ekstrim bawa nggak? Es krimnya kayak belum ketemu nih kelasnya ya kayaknya. Oh, berarti masih berburu Pak Haji. Lagi Ekstrim nih bagi teman-teman yang lagi ekstrim, lagi cari. cetak ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman? Bisa. Oke, untuk persiapan kurbanan nanti gimana Pak Haji? Stoknya ada berapa ekor dan cara pemesannya gimana nanti? Oh, kalau untuk kurbanan ini kita stok sih ada kurang lebih hampir 200-an untuk kurban. Itu kalau pemesanan dari sekarang sih sebenarnya kita udah buka untuk pemesanan. Bisa istilahnya booking dulu atau bagaimana. Nanti sistemnya perawatannya berapa bulan tergantung inilah di antara Perjanjian, pembeli yang itu bagaimana baiknya gitu. Fleksibel ya Pak? Untuk Fleksibel. bobotnya mulai dari bobot berapa Pak Haji? Bobotnya mulai dari 300 sampai 400, ada juga yang besar tuh sampai 5 sampai 6, 7 lengkap kita. Berarti menyediakan dari ekonomisan juga ya Pak Haji? Ya, ada ekonomisan ada, kita siapin. 300, 350 kita siapin juga. Nah ini untuk warga Tangerang dan sekitarnya mungkin alamatnya bisa diberitahu Pak Haji. Ya ini kalau persisnya alamat ini Desa Pete, Desa Pete. Jalan Kelapa 2 sih persisnya, jalannya Kelapa 2, RT 4, desanya Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Nomor telepon yang untuk pemesanan? Nomor telepon pemesanan? Nomor telepon pemesanan nanti. Disertakan di Haji? deskripsi. Oh iya, 0812 Ya. 10 11 50 itu nomor saya langsung, atau nanti nomor Mas Ambali juga jangan lupa. Oke, kita cantumkan di deskripsi. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, makasih. Kita Lancar. Amin. Amin semua. sapi-sapi di kandang Terima kasih BSD. banyak.